Selamat siang, perkenalkan nama saya Marisa Marisitio dengan NIM 2023-32099. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi UTS yang saya dapatkan. Ada QW, stack, serta cell sorting. Di sini saya akan menjelaskan codingan sederhana yang telah saya buat. Pada baris pertama, ada input IOStream. Itu dapat dijelaskan mengimport header file untuk fungsi input dan output standar seperti stdcout dan stdinl. Lalu pada baris kedua ada input QW, dapat kita deklarasikan mengimport header file untuk menggunakan struktur data QW yang telah disediakan oleh pustaka standar C++. Lalu pada baris keempat ada in-main, dapat kita deklarasikan fungsi in-main yang merupakan titik masuk utama eksekusi program. Semua kode di dalam kurung awal akan dieksekusi saat program dijalankan. Lalu ada baris kelima, std QW in my QW, itu mendeklarasikan sebuah objek QW bernama myQW yang akan menyimpan elemen-elemen in. std QW adalah template dari pustaka standar yang digunakan untuk membuat antrian. Lalu kita pada baris ke-8, 9, 10 ada myQW plus 10, myQW plus 20, myQW plus 30. Itu menambahkan elemen 10, 20, dan 30 ke dalam myQW. Operasi ini disebut dengan nQW, di mana elemen dimasukkan ke ujung belakang antrian. Lalu kita pada baris ke-13 ada stdcout, dqw elemen, myQW front, dan stdinl. Itu dapat menampilkan elemen di depan antrian atau dapat disebut dengan elemen pertama yang dimasukkan yaitu 10. myQW front mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Lalu kita pada baris ke-14 itu ada myQW pop menghapus elemen di depan antrian elemen 10. Operasi ini disebut dengan dqw. Lalu kita pada baris ke-17 di situ ada while myQW empty, itu memulai loop yang akan terus berjalan selama myQW tidak kosong. myQW empty mengembalikan true jika antrian tidak kosong. Lalu pada baris ke-18 ada stdcout myQW front, itu untuk menampilkan elemen di depan antrian diikuti oleh spasi myQW front mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian. Lalu ada myQW pop, seperti tadi, dapat menghapus elemen di depan antrian. Lalu kita pada tahap terakhir yaitu return 0, mengembalikan nilai 0 dari fungsi main menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi tanpa adanya kesalahan. Lalu kita run saja, hasilnya akan seperti ini jika di run. Oke, kita masuk pada materi kedua yang saya dapatkan yaitu stack. Di sini baris pertama, tentu berikut adalah penjelasan rinci baris dari kode C++ untuk materi stack. Yang pertama ada input IOStream, mengimport header file untuk fungsi input dan output standar seperti stdcout dan stdinl. Yang kedua ada input stack, dapat diartikan mengimport header file untuk menggunakan struktur data stack yang disediakan oleh pustaka standar C++. Pada baris keempat dapat saya jelaskan deklarasi fungsi main yang merupakan titik masuk untuk program. Semua kode ini ada pada dalam kurung kurawal yang akan dieksekusi pada saat program dijalankan. Lalu pada baris kelima ada stdstack in mystack, dapat mendeklarasikan sebuah objek stack yang bernama mystack yang akan menyimpan elemen bertipe. stdstack adalah template dari pustaka standar yang digunakan untuk membuat tumpukan atau stack. Lalu pada baris ke-8, 9, dan ke-10 itu ada mystack push 10, mystack push 20, mystack push 30. Dapat kita deklarasikan untuk menambah elemen 10, 20, dan 30 ke dalam mystack. Operasi ini disebut push, di mana elemen dimasukkan ke atas tumpukan. Jadi dapat diartikan secara menumpuk 10, 20, 30. Lalu kita pada baris ke-13 ada stdcout, output elemen mystack top, stdinl, menampilkan elemen di puncak stack atau elemen terakhir yang dimasukkan yaitu 30.
MyStackTop mengembalikan referensi ke elemen di puncak stack tanpa menghapusnya. Lalu ada baris ke-14, MyStackPop. MyStackPop itu adalah menghapus elemen di puncak stack elemen 30. Operasi ini disebut dengan pop. Lalu kita pada baris ke-17 ada while MyStackEmpty. Itu memulai loop yang akan terus berjalan selama MyStack tidak kosong. MyStackEmpty mengembalikan true jika tumpukan tidak kosong. Lalu baris ke-18 ada stdcout MyStackTop. Itu menampilkan elemen di puncak stack diikuti oleh spasi. MyStackTop mengembalikan referensi ke elemen di puncak stack. Lalu pada baris ke MyStackPop, pada baris ke-19, itu menghapus elemen di puncak stack. Lalu pada tahap terakhir, yaitu return, itu mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, menandakan bahwa pemrograman telah selesai dieksekusi tanpa melakukan kesalahan apapun. Pemrograman ini mendemonstrasikan penggunaan dasar dari struktur data stack di C++, termasuk operasi menambahkan push dan menghapus pop elemen, serta menampilkan isi tumpukan. Nah, ini adalah tampilan dari run jika saya sudah selesai melakukannya. Oke, saya akan melanjutkan ke materi yang 3 adalah sorting cell. Di sini saya mencantumkan codingan yang sangat sederhana dan saya akan menjelaskan per barisnya. Baris pertama yaitu input IOStream. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengimport header file untuk fungsi input atau output standar seperti stdcout dan stdindl. Header ini diperlukan untuk fungsi-fungsi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna memulai terminal. Yang ke baris kedua, using namespace std, itu menggunakan namespace std untuk menghindari penulisan std setiap elemen dari pustaka standar C++. Misalnya nih, tanpa baris ini Anda harus menulis stdcout dan stdindl, lainnya hanya cout dan indl. Lalu pada baris keempat adalah in main. In main dapat dideklarasikan fungsi main yang merupakan titik masuk utama program. Semua kode di dalam kurung-kurung awal akan dieksekusi saat pemrograman dijalankan. Fungsi main mengembalikan nilai bertipe in. Lalu pada baris ke-6 ada sistem echo hello Marissa semangat UTS. Di situ saya mencantumkan nama saya sendiri. Untuk memanggil fungsi sistem, kita menjalankan perintah shell. Dalam hal ini perintah yang dijalankan adalah echo hello Marissa semangat UTS yang akan menampilkan pesan hello Marissa semangat UTS di terminal atau di command prompt. Fungsi sistem digunakan untuk menjalankan perintah shell atau command lain dari pemrograman C++. Lalu pada tahap terakhir ada return. Sini mengembalikan nilai 0 dari fungsi main menandakan bahwa pemrograman telah selesai dieksekusi tanpa kesalahan. Nilai 0 biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa pemrograman berhasil dijalankan tanpa adanya masalah. Sekian dari belum ya. Ini saya akan menjalankan run-nya. Nanti situ akan keluar hello Marissa semangat UTS. Oke, telah selesai codingan kita. Sekian penjelasan dari saya dan codingan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Marissa Yanurisitio dengan NIM 2023-32099. Di sini saya akan menjelaskan PPT UTS dari struktur data. Saya mendapatkan 3 materi yaitu QW, yang kedua ada stack, dan yang ketiga adalah sorting cell. QW adalah fungsi QW yang memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi dan algoritma. Salah satu fungsi utamanya adalah mengatur dan mengelola antrean, tugas, atau operasi secara efisien. Dalam sistem komputasi, ia digunakan untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan, proses, antrean pesan, dan manajemen sumber daya. Berdasarkan penggunaannya, ada 2 yaitu priority QW. Setiap elemen memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas tertinggi akan diambil terlebih dahulu. Yang kedua ada double N QW atau DQW. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari kedua ujung antrian. Materi yang kedua ada stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti aturan tertentu untuk melakukan operasi. Data yang memiliki struktur stack susun seperti tumpukan sehingga hanya elemen yang baru dapat dimasukkan dan dapat diakses atau dilihat. Stack memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama membantu mengelola data dengan metode LIFO.
Yang kedua ada secara otomatis membersihkan objek. Yang ketiga tidak mudah rusak. Yang keempat ukuran variabel tidak dapat diubah. Yang kelima ada mengontrol memori secara mandiri. Kekurangannya ada 3, yaitu yang pertama memori stuck sangat terbatas. Yang kedua ada kemungkinan stuck akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Yang ketiga ada tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Materi yang ketiga ada sorting cell. Sorting cell adalah metode khusus untuk menyortir data pada komputer digital terkait dengan setiap varian dari cell sort adalah urutan bilangan bulat yang mencirikan varian itu. Cell sort dengan urutan karakteristik apapun yang mendekati progresi geometri dan yang memiliki komprimasi singkat sepanjang memerlukan satuan waktu. Untuk setiap urutan yang mendekati progresi geometrik dengan rasio umum integer, ikatan ini adalah yang terbaik. Namun jika urutan terdiri dari urutan menurun dari integer positif kurang dari n dan hanya memiliki 2 dan 3 sebagai faktor utama, dari cell sort hanya memerlukan satuan waktu. Jaringan sortir berdasarkan cell sort dengan urutan ini beroperasi kira-kira 1,5 lebih cepat dari metode sebelumnya. Sekian PPT dari saya ucapkan terima kasih.